Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Hari ini saudara, usai bencana yang terjadi di Sumatera masih menyisakan duka bagi korban. Sebagai pengingat dan gambaran betapa mengerikannya dampak dari bencana alam tersebut, komunitas Ngobrol Buku bersama dengan fotografer Andi Gultom menggelar pameran foto bertajuk Usai Bandang Sebuah Refleksi. Untuk mengetahui lebih dalam, kita akan membahasnya bersama Bang Andi Gultom. Sudah bersama kita. Halo, selamat pagi Bang Andi. Pagi. Senang sekali dapat bertemu dengan Abang langsung ini Bang ya. Dan juga selamat sukses Bang untuk pameran fotonya. Bang, hari ini kita mau bahas soal pameran foto ini yang bertajuk Usai Bandang Sebuah Refleksi nih Bang. Mengingat kemarin akhir tahun ya, November, Sumatera dilanda bencana di beberapa provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan yang menjadi pertanyaan awal saya nih Bang, untuk pemilihan tajuknya nih Bang. Kata usai dalam karya-karya yang Abang buat itu, apa maknanya Bang? Ya, seperti judulnya ya, Usai Bandang. Usai Bandang ini kan sebenarnya berarti belum selesai sebenarnya. Usai belum tentu selesai gitu kan. Setelah kejadian kemarin, bencana yang sangat besar, masih banyak tugas, masih banyak PR gitu kan di lapangan. Masyarakat masih banyak yang kehilangan rumah, banyak korban yang hilang juga gitu kan. Gitu. Jadi kita pilih Usai Bandang sebagai tajuk di pameran ini karena untuk kembali mengingatkan juga tentang bahwa November lalu itu masih belum selesai gitu loh. Masih belum selesai. Masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Usai belum tentu selesai gitu. Bandangnya usai, setelah itu apa gitu. Gitu Bang Emir. Artinya meskipun bandangnya atau banjir sudah selesai, betul, masih ada bencana-bencana baru ya Bang? Betul. Baik Bang. Lalu refleksi seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun baik dari Abang sendiri sebagai fotografernya maupun kepada orang-orang yang melihat karya Bang Andi ini? Ya, sesuai tema yang kita angkat adalah Usai Bandang, sesuai refleksi. Orang-orang bisa, pengunjung yang melihat pameran bisa merenung, bisa mengingat kembali ini telah terjadi begitu kan. Kita juga membuat beberapa diskusi dengan pengunjung, menghadirkan narasumber. Kenapa ini terjadi, bagaimana kita mengatasinya, dan bagaimana kita menghadapinya. Apabila ini terjadi lagi, dan semoga tidak. Gitu kan. Makanya, kenapa kita memilih tema refleksi, supaya kita bisa melihat seperti kita melihat dalam cermin. Gitu kan. Kita melihat ke dalam cermin, melihat diri kita, melihat apa yang terjadi di akhir tahun kemarin. Gitu Bang. Dari yang Abang sampaikan tadi, berarti bukan hanya kita melihat apa yang sudah terjadi, namun ada langkah-langkah mitigasi ke depannya seperti itu? Betul. Kita sudah mengadakan beberapa diskusi. Yang pertama itu tentang etika dan eksploitasi, bagaimana seorang fotografer memotret di daerah bencana. Kemudian diskusi kedua tentang narasumbernya dari organisasi AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui, bagaimana menghadapi korban ibu dan anak di lapangan. Itu diskusi kedua. Kemudian diskusi ketiga ada tentang psikologi dan bagaimana menghadapi bencana gitu. Bagaimana how to survive disaster gitu, Bang Emir. Baik. Lalu Bang, bagaimana cerita di balik pameran ini? Baik saat Anda memotret di lapangan dari beberapa daerah informasinya, dan juga pada akhirnya membuat pameran ini. Seperti apa ceritanya Bang Andi? Proses memotret di lapangan sebenarnya kan tujuan utamanya bukan untuk pameran ini sebenarnya. Sebenarnya kita menyalurkan donasi, menyalurkan bantuan, teman-teman Ngobrol Buku menggalang donasi. Saya termasuk yang ikut ke lapangan untuk menyalurkan bantuannya. Kebetulan saya motret. Jadi selama perjalanan yang kami lalui menyalurkan bantuan itulah yang saya potret gitu. Itulah yang saya temui di lapangan. Sepanjang perlintasan yang kami lalui, sepanjang jalan yang kami lintasi gitu, Bang Emir. Ada berapa daerah nih, Bang Andi kalau boleh tahu? Ada daerah apa saja yang dikunjungin? 3 Desember itu kita menuju Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu
pada saat 3 Desember masih susah aksesnya. Kita menuju Tapanuli Tengah melalui Pakat Humbangan Sudutan yang tadinya bisa diakses dalam 8 jam, 9 jam. Dari Medan menuju Tapanuli Tengah itu kita sampai di Tapteng itu 15 jam. Hampir 2 kali lipat. Gitu. Jadi kemudian ketika pulang dari Tapteng menuju Medan itu 20 jam. Ya, jadi tantangannya pada awal-awal itu banyak titik longsor, banyak informasi yang simpang siur tentang ada katanya bakal ada banjir bandang lagi, bakal tanah longsor lagi gitu. Makanya pas pulang di tanggal 4 Desember kita melalui Aceh Singkil, Subul Salam, di situ kita terjebak macet selama 7 jam di Merek, Kabupaten Karo. 7 jam stuck di situ, tidak bisa bergerak karena kelangkaan BBM dan antrian BBM juga. Gitu Bang Emir. Baik, Bang Andi kan dari Desember awal nih, artinya sepekan pasca bencana nih Bang. Itu bagaimana Bang melihat kondisi saudara-saudara kita di lokasi bencana saat itu? Ya pastinya bagi saudara kita yang terkena dampak bencana sangat memprihatinkan. Rata-rata kehilangan mata pencarian. Rata-rata kehilangan mata pencarian yang saya lihat ya. Di situ seperti di Tapanuli Tengah, mereka rumahnya tidak terlalu terdampak. Mungkin air masuk ke rumahnya, mungkin sebetis, selutut, tetapi mata pencarian mereka yang sebagai petani mayoritas hilang karena tertimbun banjir dan sedimentasi. Jadi itu yang banyak terjadi di sana. Rumahnya mungkin nggak terlalu rusak, tapi mata pencariannya hilang karena rata-rata mereka adalah petani, gitu. Ya, belum lagi yang rumahnya tertimbun, belum lagi yang mohon maaf yang ada korban jiwa gitu ya. Gitu itu hal-hal yang kita dapati lah di lapangan. Gitu Bang Emir. Baik Bang Adi. Lalu kondisi-kondisi seperti apa saja yang banyak dimuat dalam karya-karya ataupun foto-foto Bang Andi yang dipamerkan nih Bang? Iya, foto-foto yang kita pamerkan kebanyakan menghadirkan realitas ya, realitas di lapangan itu ya pastinya setelah bencana ini satu orang-orang kehilangan rumah, banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, kemudian banyak juga yang belum terjamah bantuan gitu kan, banyak yang mengeluh kalau kami nggak bisa nanam padi lagi gitu kan, rumahnya ketimpa material yang dibawa banjir, kayu, tanah atau tertimbun gitu. Itu hal yang sangat sering kita lihat kalau kita menuju lokasi bencana pada saat itu. Gitu Bang Emir. Baik Bang. Dalam kondisi bencana ini kalau kita melihat informasi-informasi, sering sekali kita itu disajikan dengan angka, dengan statistik korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan lensa kamera Bang Andi ini dapat meng-capture mungkin kondisi orang-orang ataupun saudara-saudara kita yang harus bertahan meskipun usai bencana ini Bang Andi? Iya. Ya selama proses memotret foto-foto yang kita pamerkan, saya sebenarnya pada saat itu antara ini saya foto apa enggak ya, ini saya foto apa enggak ya. Tapi saya masih berusaha tetap kalau sebisa mungkin tidak terlalu mengganggu subjeknya atau objeknya, saya foto gitu. Kalaupun bisa saya minta izin, pasti saya minta izin gitu. Ya, kemudian mereka sebenarnya gimana ya? Mereka melihat kamera gitu kan, malah tersenyum gitu, kebanyakan. Bang, fotolah kami katanya. Maksudnya apa karena masih rame orang, masih rame relawan, mereka belum merasakan dampak sebenarnya dari bencana ini ya gitu. Apakah nanti suatu saat ketika relawan sudah pulang, ketika relawan sudah kembali ke tempatnya masing-masing, mereka menjalani kesehariannya kembali, apakah di situ mereka merasakan bahwa dampak dari bencana ini senyata itu gitu.
Apakah itu pada saat itu menjadi tantangan Bang Adi untuk dapat mengambil gambar-gambar yang betul-betul menggambarkan realitas nih? Ya, tantangannya pastinya ada orang yang nggak suka difoto pasti gitu kan. Kalau contohnya kita angkat kamera terus kita foto, kemudian dia menutup wajahnya aja, saya sudah nggak mau lagi motret dia. Maksudnya dia sudah mengisyaratkan saya tidak mau difoto gitu kan. Jadi kalau ada yang seperti itu pasti saya mengurungkan niat saya untuk mengambil gambar subjek tersebut gitu. Kemudian kalau ada contohnya saya ingin memotret sesuatu, ada orang di situ pasti saya minta izin gitu. Seandainya dia tidak memberikan izin, pasti saya tidak melakukan kegiatan memotret di tempat itu gitu. Baik, dari bencana alam yang terjadi di Sumatera ini, Bang Andi juga ada terkait dengan isu ekologi nih Bang, mengenai kerusakan lingkungan dan juga deforestasi yang masif misalnya. Tapi kita tahan dulu pertanyaan sejenak karena kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di Kompas Sumut. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Bang Andi, soal isu ekologi yang terjadi di bencana di Pulau Sumatera ini ya. Lalu bagaimana foto-foto Abang ini menceritakan soal kerusakan lingkungan yang terjadi, deforestasi yang terjadi secara masif di beberapa daerah yang Abang kunjungi di Bang Andi? Ya, daerah pertama yang kami kunjungi itu adalah Tapanuli Tengah. Kita bersama teman-teman itu 2 kali ke Tapanuli Tengah, 3 Desember, kemudian 10 Desember. Oh bukan, 19 Desember. Kemudian Aceh Tamiang itu 10 Desember dan 10 Januari gitu. Nah, yang saya lihat di lapangan itu terkait bencana ekologisnya ya seperti yang kita lihat rame di sosial media ya, Bang Emir. Gelondongan kayu sangat banyak pastinya gitu. Gelondongan kayu, tanah longsor gitu kan. Bahkan ketika kita menuju Tapanuli Tengah itu kita agak was-was ini. Was-wasnya kiri kanan kita longsoran gitu loh. Yeah. Longsoran dan jurang. Bayangkan kita jalan berkendara di sebelah kiri langsung jurang dan di kanan itu tebing yang setiap saat longsorannya bisa kapan saja jatuh. Artinya betul-betul dalam situasi terancam ya, Bang ya. Betul. Betul. Jadi menuju Tapanuli Tengah melalui Pakat itu ada satu longsoran yang sangat besar. Bayangkan kita melewati sebuah gua yang kiri kanannya longsor, lebih tinggi dari mobil. Apabila hujan itu bisa kembali jatuh dan menimpa kendaraan gitu. Nah, kalau di Aceh Tamiang sendiri di sana yang saya lihat itu banjir. Di perkotaan itu setinggi 1 lantai. 1 lantai ruko itu penuh dengan air. Cerita teman-teman di sana, para penyintas, mereka menyampaikan bahwa di saat-saat awal-awal banjir itu, mereka tidak menyangka akan setinggi itu gitu kan. Mereka hanya menyelamatkan barang-barang seadanya, dibuat di tempat yang lebih tinggi. Tetapi hitungan menit, 15 menit kemudian air sudah ada, 10 menit kemudian airnya sudah melebihi manusia dewasa gitu kan. Itu makanya banyak teman-teman di sana yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka gitu. Karena sangat-sangat cepat memang. Dan mereka pikir mungkin awalnya hanya sepinggang, sedada gitu. Oke lah gitu bisa ditunggu dan cepat surut gitu. Ternyata 1 lantai ruko kalau di sana. Di perkotaan Aceh Tamiang. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, contohnya kita ada ke desa yang nama desanya itu Lubuk Sidup di Aceh Tamiang, 45 menit dari Aceh Tamiang. Dari Kuala Simpang, 45 menit. Persis di samping sungai besar Aceh Tamiang, gitu. 45 menit dari Kuala Simpang. Nah, di sana tidak terbayangkan setinggi apa airnya, gitu. Bahkan rumah-rumah yang tadinya ada itu udah tinggal puing di sana. Udah rata ya Bang? Rata, tinggal puing, tinggal lantai, tinggal tembok.
gitu. Banyak juga potongan-potongan kayu besar yang menutupi jalan. Ya itulah mungkin kalau ditanya bencana ekologis ya pasti bukti nyatanya kita temui di lapangan gitu. Banyak kayu, tanah longsor gitu. Baik, dalam memotret salah satu mungkin gelondongan kayu itu ya, Bang Andi ya. Bagaimana satu perasaan Abang memotretnya? Apakah perasaan Abang juga akan tertuang ke karya Abang yang nantinya akan menjadi kritik nih untuk pemerintah nih, misalnya? Ya pastinya begitu ya, Bang Emir, kita fotografer hanya bisa menyajikan sekeping realitas begitu kan. Foto itu apa yang saya capture hanya sekeping, hanya sepenggal realitas yang ada di tempat itu gitu kan. Jadi kalau kita melalui foto ini tadi tentang kayu-kayu yang bertumpuk, kayu-kayu yang sangat-sangat banyak, sangat masif gitu kan. Ya pasti tujuannya untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini loh yang terjadi gitu. Ya kalau ada pihak-pihak terkait yang melakukan itu atau menyebabkan itu, ya semoga mereka mendengarlah gitu kan. Atau pihak yang berwajib, ya semoga mereka lebih baik dalam mengurusi regulasi, lebih baik dalam mengurusi dan menuntut tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, contohnya perusahaan swasta, menuntut tanggung jawab, ya mungkin dalam fungsi pengawasan, tanggung jawab bagaimana mereka mengelola lingkungan mereka di daerah produksi mereka, begitu, Bang Emir. Baik, Abang bilang tadi ya fotografer hanya bisa menyajikan sekeping Betul. informasi nih Bang. Dari foto-foto yang Abang pamerkan nih Bang, lalu apakah ada penjelasan secara deskriptif mungkin dari setiap karyanya atau setiap pengunjung bebas menyimpulkan, mengartikan sebuah gambar itu, Bang Andi? Iya. Di buku Seno Gumira Aji Dharma, Kala Citra, Seno mengutip satu kalimat, foto tanpa deskripsi merupakan sebuah pesan tanpa kode, gitu kan. Jadi foto-foto yang kita sajikan itu dikurasi oleh Bang Fatris MF, seorang fotografer, seorang penulis juga dari Sumatera Barat. Jadi foto itu di samping fotonya ada deskripsi singkat gitu kan tentang titik mangsa, waktu, kapan fotonya diambil dan lokasinya dan penjelasan singkat. Tetapi pengunjung tetap bisa menarik makna sendiri dari foto-foto itu, Bang Emir. Gitu. Jadi kalau dia punya ikatan emosional dengan tempat itu, dengan situasi itu, mungkin dia bisa sesuai tema kita merefleksikan ke dirinya gitu. Tetap lebih ke menyerahkan kepada pengunjung memaknai foto itu seperti apa gitu. Walaupun kita tetap menyajikan deskripsi singkat terkait foto itu, gitu Bang Emir. Baik, dari pengunjung-pengunjung yang datang ke pameran nih, Bang Andi, reaksi seperti apa yang Bang Andi harapkan dari mereka? Ya, reaksi yang saya harapkan dari setiap pengunjung yang datang itu sebenarnya bukan reaksi mungkin ya, mungkin lebih membuka ya. Membuka ya? Ya, membuka pengetahuan, membuka realitas ke pengunjung ya. Mungkin kalau ada sebenarnya beberapa pengunjung itu yang sampai nggak sanggup menahan tangis gitu kan. Yang nggak sanggup menahan tangis, dia melihat fotonya, kemudian dia duduk gitu kan. Bahkan mengelus-ngelus fotonya sambil matanya berkaca-kaca gitu. Ya kalau ditanya apakah itu yang saya harapkan, ya nggak juga sebenarnya kan. Tapi bagaimana ikatan emosional para pengunjung melihat foto-foto itu, itulah yang membuat reaksi mereka melihat foto-foto itu gitu. Itu kalau contohnya ya ikatan emosional kan belum tentu juga orang tersebut harus berasal dari daerah itu, atau merasakan bencana, ya, belum tentu juga kan. Mungkin orang dari luar Medan, luar Sumatera Utara juga bisa merasakan itu melalui berita-berita yang dia dengar, informasi yang dia dengar gitu kan. Ya kalau ditanya apa yang saya harapkan pengunjung yang datang bisa merefleksikan bencana ini ke dirinya, mungkin menjadi pelajaran bagaimana ke depannya kita menyikapi
dan menghadapi bencana seperti ini, Bang Emir, gitu. Dan bagaimana mengantisipasinya, gitu. Sesuai dengan tajuknya tadi, refleksi Betul, ya, Bang betul, Andi. Bang Emir. Baik, selain adanya pameran foto, kegiatan apa lagi yang ada di event tersebut nih, Bang Andi? Ya, selain pameran foto, tiap weekend, mulai dari awal pameran 31 Januari, kita menyajikan diskusi yang sangat bagus sebenarnya untuk mengajak teman-teman pengunjung berdiskusi gitu kan, berdiskusi tentang kerelawanan, tentang bencana itu sendiri gitu. Bagaimana kita menghadapi ini kemungkinan besar bisa terulang, bisa terulang. Nah, kalau terulang bagaimana kita menghadapinya gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi juga bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita memitigasinya gitu. Secara kita juga menghadirkan psikolog, kita menghadirkan juga relawan yang aktif mendampingi para korban di lokasi bencana gitu, Bang Emir. Ada total 7 diskusi mulai dari 31 Januari sampai nanti 14 Februari di penutupan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, Valentine. Kita mengambil tema Cinta yang Bergerak di tanggal 14 Februari nanti gitu. Baik, gitu. Ini kan eventnya ada setengah bulan ya, Bang Andi ya? Ya, kurang lebih, betul, 2 minggu. 2 minggu ya, dan sudah berjalan. Seperti apa yang Bang Andi lihat untuk output-nya dari para pengunjung atau mungkin relawan-relawan yang ikut serta dalam event ini, Bang Andi? Iya, kalau bisa dikatakan setelah banjir besar kemarin, banjir bandang kemarin, di Medan sendiri kan belum banyak diskusi publik ya untuk membicarakan tentang ini ya. Jadi harapan reaksi mereka begitu para pengunjung, para relawan atau teman-teman yang menghadiri diskusi dan pamerannya, ya mereka sangat menikmati, dalam artian mereka sangat antusias dan penasaran nih. Contohnya dari tema yang minggu lalu atau weekend kemarin, tema survival. Kita mengangkat tema survival, bagaimana bisa selamat apabila terjadi bencana. Kita menghadirkan narasumber, praktisi kebencanaan ada juga dari NGO dan dari Certify Sea Rescue, ada teman kita yang mereka membagi pengalaman mereka kepada pengunjung yang datang. Ya, pengunjung sangat antusias ya, sangat antusias. Mereka penasaran, ini informasi seperti ini kan sudah jarang kita dapatkan, bahkan di sekolah sendiri pelajaran ataupun ya pelajaran lah ya. Kalau dulu mungkin masih dapat pelajaran tanggap bencana gitu kan, mungkin dari pramuka atau dari apa gitu kan. Saya nggak tahu apakah di sekolah sekarang masih diajarkan hal-hal seperti itu gitu. Itu yang membuat mungkin kita lupa ingatan tentang kalau kita berdiri di satu lempengan besar Sumatera, pulau-pulau yang lain juga yang sangat rentan terhadap bencana. Ya mungkin bisa jadi catatan bagi pihak berwajib untuk mengadakan kembali kan pelajaran atau bisa jadi ekstrakurikuler atau apalah namanya di sekolah tentang tanggap bencana gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih Bang, dari puluhan foto yang dipajang, ada nggak satu foto yang sangat berkesan dan betul-betul mengetuk pintu emosional Bang Andi nih pada saat memotretnya? Ya, ada satu foto saya memberi judulnya Warga Bantu Warga gitu kan. Ada 2 orang yang mengangkat kardus, di belakangnya background-nya masjid dan ada burung-burung. Kalau kata teman yang menghitung ada 29 burung merpati gitu kan. Nah, foto itu sangat berkesan bagi saya karena dari simbol-simbol yang ada secara semiotik di foto itu menggambarkan satu harapan bahwa walaupun kita diterjang bencana sebesar ini, kita masih memiliki harapan untuk masa depan, kita masih bisa membangun dari awal gitu loh. Membangun dari awal, kita start lagi dari awal, membangun lagi dan perbaiki lagi gitu. Foto itu, Bang Emir. Dan kemarin memang sempat ramai soal tagar Warga Bantu Warga. Betul, gitu. Baik. Informasinya juga ada penggalangan dana nih Bang. Kalau boleh tahu seperti apa tuh Bang? Ya, kita juga ngadain penggalangan dana. Kita membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, baik berupa
uang tunai ataupun barang-barang yang nantinya akan kita sampaikan ke orang-orang, teman-teman kita, yang saudara-saudara kita yang membutuhkan di lokasi bencana gitu Bang Emir. Jadi kita menggalang dana. Nanti kalau kita ke galeri di lokasi pameran ada informasinya, ada flyernya, juga ada donation box, juga ada kalau teman-teman mau menyumbang berupa barang juga kita terima gitu Bang Emir. Baik. Jadi pertanyaan terakhir nih Bang Andi, dari pameran yang digelar, pameran foto yang Bang Andi buat bersama teman-teman dari komunitas, apa yang Bang Andi harapkan untuk tetap tinggal dan juga membekas di benak publik dengan diadakannya pameran ini Bang Andi? Ya pameran ini kan kita inisiasi bersama komunitas ngobrol buku, Roha Cafe, saya sebagai fotografernya, juga kurator Bang Patris MF gitu kan. Nah harapan saya kepada publik, pameran ini mengingatkan kembali bahwa kita berada di satu lokasi, kita berdiri di satu tempat pulau yang dinamakan Pulau Sumatera yang sangat rawan terhadap bencana gitu kan. Nah, pameran ini kembali mengingatkan bahwa informasi-informasi tentang kebencanaan itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu kan. Makanya topik-topik seperti itu juga yang kita angkat di dalam diskusi gitu. Nah, juga kembali mengingatkan bahwa walaupun banjirnya sudah selesai, walaupun bencananya sudah selesai, tetapi orang-orang yang menjadi korban di lokasi bencana, mereka masih belum bisa hidup normal, masih belum bisa kembali ke aktivitas mereka sehari-hari. Karena semua harta benda mereka juga habis, mata pencarian mereka juga sudah hilang gitu kan. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa kekuatan kita bersama bisa membantu mereka walaupun itu kecil gitu kan. Paling tidak kita bisa memberi semangat dan memberi dukungan moral kepada para korban bencana gitu kan. Nah juga kembali mengingatkan kalau ini mungkin bisa terulang gitu loh di masa depan nanti. Nah apa yang harus kita lakukan? Jika ini terulang, apa yang harus kita lakukan? Nah kita harus mempersiapkan diri dan membekali diri kita akan pengetahuan tentang bencana supaya ini kalaupun terjadi lagi bisa kita antisipasi gitu. Baik. Gitu Bang Emir. Tentunya menjadi pengingat dan juga Betul. untuk antisipasi untuk masa mendatang ya Bang Andi. Betul, Terus Bang kita Emir. sudah di penghujung acara Bang Andi. Terima kasih Ya, banyak Bang waktunya sudah hadir di Kompas TV hari ini berbagi kisah soal bagaimana pemotretan foto dan juga penayangannya di pameran. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bang Andi dan terima kasih juga kepada pemirsa setia Kompas TV yang telah menyaksikan program talk show pada hari ini. Terus saksikan program-program lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.